Halo, nama aku Arsyrepa Sobari dengan NIM 101250047. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Dinopa dengan NIM 101250054. Perkenalkan, nama aku Mutiara Suci Ramadini dengan NPM 101250067. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari wawancaranya, yaitu adalah untuk mengetahui bagaimana kedai Umi memulai usahanya dari modal awal yang terbatas, bagaimana proses dan perkembangan usahanya hingga sekarang, serta bagaimana strategi pemasaran yang digunakan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Lalu juga selain itu, wawancara ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana pengelolaan usaha dilakukan secara sederhana, termasuk dalam menjaga kualitas produk, pelayanan kepada pelanggan, serta membangun kepercayaan agar usaha tetap berjalan dan menghasilkan omset setiap harinya. Perjalanan kedai Umi dimulai dari langkah yang sederhana namun berani. Pemilik usaha merintis bisnis ini dengan modal awal yang relatif kecil, yaitu berkisar antara 200.000 hingga 300.000. Dengan keterbatasan dana tersebut, pengelolaan dilakukan secara cermat dan efisien, terutama dalam pembelian bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk produksi. Meskipun dimulai dari skala kecil, kedai Umi mampu mengelola usahanya dengan baik sehingga roda bisnis dapat terus berputar secara stabil. Hal ini terbukti dari omset kotor harian yang berhasil dicapai, yaitu berkisar antara 300.000 hingga 400.000. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan modal yang tepat dapat memberikan hasil yang optimal, bahkan dalam waktu relatif singkat. Keberhasilan kedai Umi juga didukung oleh strategi pemasaran yang adaptif. Pada masa awal berdiri, usaha ini mengandalkan metode konvensional, yaitu menunggu konsumen datang langsung ke gerobak fisik. Namun, seiring berjalannya waktu, promosi berkembang secara alami melalui rekomendasi dari mulut ke mulut oleh pelanggan yang merasa puas. Selain itu, kedai Umi mulai memanfaatkan teknologi digital secara sederhana dengan menggunakan platform WhatsApp sebagai media komunikasi utama dalam menerima pesanan. Langkah ini memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi dalam melayani pelanggan. Halo teman-teman, sekarang aku udah sampai di kedai Umi. Kita langsung wawancara tetehnya aja. Teteh, aku mau nanya, gimana cara teteh bisa memasarkan produk-produk teteh yang teteh punya? Biasanya kita itu masarinnya lewat status WA atau di share gitu karena saya jualannya di komplek, jadi biasanya untuk menu-menu update makanannya itu di share di grup WA atau di grup komplek gitu. Teteh, apakah UMKM teteh ini punya TikTok nggak untuk promosi? Kalau untuk TikTok, untuk promosi di TikTok itu kita nggak punya, jadi secara langsung aja dari mulut ke mulut, atau biasanya kan karena udah di share di status atau di grup WA, jadinya pelanggan itu pada langsung datang aja dan ke sini. Kalau untuk IG-nya? IG-nya pun kita nggak ada ya, jadi sistemnya itu beneran dari mulut ke mulut aja. Berarti sistemnya dari mulut ke mulut aja ya? Betul. Sama status WA gitu-gitu ya? Ya, karena lama kelamaan tuh kan kalau dari mulut ke mulut jadi banyak pelanggan, apalagi kalau mereka udah nyoba masakannya gitu. Ya. Jadi sering pada beli lagi kayak gitu. Apakah pernah cetak brosur nggak buat buat sebarang ini? Kalau cetak brosur sih pernah ya untuk untuk promosiin menu gitu. Karena kan kita di-share ke status WA, ke grup-grup komplek atau kita pajang juga di depan, jadi pastinya ada untuk menu-menunya supaya orang-orang tahu gitu ada apa aja sih di kedai Umi ini. Teteh, gimana cara teteh bisa menjaga kepuasan pelanggan? Yang pertama itu pastinya sama pelanggan itu kita harus ramah dan loyalitas.
terus pastinya menjamin rasa masakannya itu enak, terus kualitasnya juga baik. Jadi pelanggan itu pasti bakal datang lagi dan repeat order jajan di kedai Umi. Nah, kalau untuk yang sering beli ke Teteh, pelanggan Teteh suka ngasih ulasan nggak atau masukan? Kalau untuk ulasan sering banget ya, kayak kalau udah pada jajan kadang mereka pada balik lagi terus kayak bilang, ih teteh misalnya ininya enak, terus mereka beli lagi. Terus kalau untuk kritikan sejauh ini sih belum ada ya, tapi nggak tahu kalau di belakang. Nah, Teteh ada nggak strategi yang Teteh lakukan buat pelanggan bisa balik lagi dan beli lagi ke dagangan Teteh? Yang pertama, yang paling penting itu pastinya menjaga kualitas ya. Terus loyalitas juga sama pelanggan. Terus berikan juga pelayanan yang baik dan ramah juga supaya mereka juga balik lagi jajan ke kita gitu. Kan kita juga kalau misalnya jajan di warung orang terus yang punyanya baik atau ramah pun dan makanannya enak, kita pasti balik lagi kan ya. Iya. Begitu. Oke Teteh, makasih ya udah mau ditanya-tanya. Paling segitu aja. Sama-sama. Berdasarkan hasil wawancara, kedai Umi menggunakan strategi pemasaran yang masih sederhana, yaitu melalui WhatsApp, seperti status dan grup, serta promosi dari mulut ke mulut. Cara ini dinilai cukup efektif karena tidak membutuhkan biaya yang besar dan dapat langsung menjangkau orang-orang di sekitar lingkungan. Selain itu, kepercayaan pelanggan juga terbentuk dari pelayanan yang ramah dan kualitas produk yang konsisten. Namun, di sisi lain, strategi pemasaran ini masih memiliki keterbatasan karena jangkauannya belum luas. Kedai Umi belum memanfaatkan media sosial lain seperti Instagram atau TikTok yang sebenarnya bisa membantu memperluas pasar. Oleh karena itu, jika kedepannya pemasaran dapat dikembangkan ke media sosial yang lebih luas, maka peluang untuk menambah pelanggan juga akan semakin besar. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemasaran yang ditetapkan oleh kedai Umi masih tergolong sederhana namun efektif. Promosi utama dilakukan melalui status WhatsApp atau grup kompleks serta didukung oleh metode mulut ke mulut, word of mouth. Meskipun belum memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram atau TikTok, usaha ini tetap mampu menarik dan mempertahankan pelanggan melalui kualitas produk dan kedekatan dengan konsumen di lingkungan sekitar. Selain itu, kedai Umi juga pernah menggunakan metode promosi sederhana seperti brosur untuk memperkenalkan menu kepada pelanggan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memperluas informasi produk meskipun dengan cara yang masih konvensional. Dalam menjaga kepuasan pelanggan, pemilik usaha menekankan pentingnya pelayanan yang ramah, menjaga kualitas rasa makanan, serta mempertahankan loyalitas terhadap pelanggan. Strategi ini terbukti efektif, terlihat dari banyaknya pelanggan yang melakukan pembelian ulang, repeat order, dan memberikan respon positif secara langsung. Secara keseluruhan, keberhasilan kedai Umi dalam mempertahankan pelanggan tidak hanya bergantung pada promosi, tetapi juga pada kualitas produk dan pelayanan yang baik. Pendekatan sederhana namun konsisten ini menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Demikian video wawancara, pembahasan, serta analisis yang telah kami lakukan mengenai kedai Umi. Melalui kegiatan ini, kami tidak hanya memperoleh informasi secara langsung dari pelaku usaha, tetapi juga mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sebuah usaha kecil dapat dijalankan, dikelola, dan dikembangkan secara bertahap. Dari hasil yang telah kami pelajari, dapat disimpulkan bahwa konsistensi, pelayanan yang baik, serta kemampuan dalam memanfaatkan peluang menjadi faktor penting dalam mempertahankan usaha. Meskipun masih dilakukan secara sederhana, kedai Umi
telah menunjukkan bahwa usaha yang dikelola dengan tekun dan penuh tanggung jawab dapat tetap bertahan dan memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh. Kami juga menyadari bahwa perkembangan teknologi, khususnya media sosial, dapat menjadi peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pemasaran. Dengan adanya inovasi dan pengembangan yang terus dilakukan, diharapkan kedai Umi mampu bersaing dan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, kami juga mendapatkan pembelajaran berharga seperti pentingnya komunikasi, kerja sama tim, serta keberanian dalam melakukan wawancara secara langsung. Pengalaman ini tentu menjadi hal yang bermanfaat bagi kami, baik dalam menambah pengetahuan maupun dalam melatih keterampilan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemilik kedai Umi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai dan berbagi pengalaman. Semoga usaha yang dijalankan dapat terus berkembang, semakin maju, dan selalu mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyaksikan video ini hingga selesai. Besar harapan kami, video ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi inspirasi bagi siapapun yang ingin memulai untuk mengembangkan usaha kecil. Akhir kata, kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyampaian video ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam isi maupun penyampaian. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Bye-bye semuanya. Iya, pertanyaan selanjutnya, apakah promosi dilakukan dari mulut ke mulut? Terus gimana Teteh ngejaga kepuasan pelanggan? Gitu gak tahu. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a stranger and I feel so loved. You didn't have to stop so long. Had a friends connection, change your number. Just said I need that more. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Aduh, udah kuat. Pangeditin nanti. Terus kalau untuk kritikan sejauh ini sih belum ada ya, tapi nggak tahu kalau di belakang. Oh my god! Tenang loh, Mbak. Tenang loh, Mbak. Nah, Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Tapi bohong.